Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pada saat kondisi sekarang ini, karena pandemi yang belum juga mereda, pemerintah mewajibkan kita pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menetap di rumahnya masing-masing. Semua kehidupan masyarakat terkena dampak pandemi ini. Banyak siswa, mahasiswa, dan orang tua yang mengeluh tentang biaya selama belajar dari rumah. Dengan adanya pembatasan sosial, semua mahasiswa diwajibkan belajar dari rumah. Namun itu bukan menjadi hambatan untuk mahasiswa. Agar program KKNDR ini tetap terlaksana. menurut saya, KKNDR bukanlah masalah, Bukan halangan. Melainkan tantangan untuk kami. Di antara aktivitas produktif yang bisa kalian lakukan di rumah, antara lain seperti membantu orang tua, Melakukan bercocok tanam. menanam sayuran seperti Menanam pohon cabai. Merawat bunga. belajar mengaji, Menjahit. membersihkan kandang ternak dan juga memberikan makanan kepada ternak. perbanyak membaca buku. Membaca buku. Seperti memasak. Jualan jajanan kecil-kecilan. mengikuti webinar. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Kalau teman-teman masih bingung mau buat apa selama di rumah, mungkin teman-teman bisa simak nasihat berikut ini. Ini nasihat yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Kafa bil ibadati syughla. Cukuplah ibadah itu sebagai sebuah kesibukan. Pernah nggak antum ketemu sama orang, aduh bingung deh mau ngapain? Pernah? Sering. Para pengangguran. Wallahi kita heran dengan orang seperti itu. Bingung mau ngapain, ya Allah. Emang hari ini ente sudah ngatamin Quran berapa kali? Ya. Kok bingung mau ngapain itu gimana? Ibadah yang Allah syariatkan sedikit apa banyak? Banyak sekali. Saya sering sampaikan, ada orang bingung, kenapa ya saya kok nggak bisa tidur ya? Balik kanan, balik kiri, terlentang, terus apa? Tengkurap, bingung mau ngapain, nggak bisa tidur. Subhanallah. Ini sudah baca zikir sebelum tidur atau belum? Ya, belum. Mau baca Bismika Allahumma amutu aja nggak baca. Gimana ente bisa tidur? Coba ente baca seluruh bacaan-bacaan yang disyariatkan Nabi sebelum tidur. Mulai dari ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diulangi sampai berapa kali? 3 kali. Setelah itu baca Subhanallah 33. Baca Alhamdulillah 33. Baca Allahu Akbar 34. Setelah itu baca surat Anu. Kira-kira belum selesai udah tidur. Ibadah itu banyak banget. Ya. Zikir pagi, zikir petang. Ya. Salat fardu, salat sunnah. Ada salat sunnah yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Ada salat sunnah yang sifatnya apa? Mutlak. Ada salat setiap wudu, salat. Ya. Banyak di antara kita sudah tahu itu tapi belum mempraktekannya. Setiap batal wudu salat, seperti yang dilakukan oleh Bilal dan diamini dan diakui, diterima oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW, dilegalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bihima, dengan 2 amalan itulah engkau bisa berjalan di depanku di mana? Di surga. Ya. Yaitu dengan azan, habis azan salat, terus dengan setiap batal wudu salat. Itu coba banyak sekali ibadah yang belum kita kerjakan. Sehingga aneh bin ajaib kalau ada orang bingung mau ngapain. Ya jawabannya mau ibadah. Ya, ambil Quran, zikir, ya, sedekah, ya, birrul walidain. Keliru juga orang yang menganggap ibadah itu hanya di masjid. Mendidik anak ibadah atau bukan? Ibadah. Ya. Bantuin orang tua ibadah bukan? Ibadah. Berbuat baik kepada tetangga ibadah atau bukan? Ibadah.
Jadi ibadah itu jangan disempitkan hanya melakukan aktivitas di mana? Di masjid.